سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خنفرنا عزكم الله. قال شيخنا محمد أمان الجامي وقد ظهر هذا الاصطلاح, telah muncul istilah salaf ini, washtahara hina dhahar niza', dan terkenal ketika terjadinya pertikaian, dara haula usuluddin bain al-firqah al-kalamiyah, ketika terjadi pertikaian di kalangan para ahlul kalam dalam masalah prinsip-prinsip agama, wa hawala al-jami' al-intisab ila salaf, dan semuanya berupaya untuk menisbatkan diri mereka ke dalam salaf. Wa a'lana anna ma huwa alaihi huwa ma kana alaihi salafus salih, dan masing-masing mengumumkan bahwa yang mereka jalani adalah jalan salaf. Faidan la budda an tubhar, maka kalau begitu harus dijelaskan. Wal halatu hadhihi, sedangkan keadaannya seperti ini, masing-masing mengaku salaf, semua kelompok-kelompok ahlul kalam mengaku dirinya mengikuti salaf, maka keadaan seperti ini harus dijelaskan. Usus, yani jama' asas, prinsip-prinsip dasar, wa qawaid wadihah, dan kaidah-kaidah yang jelas, al-ma'alim, yang jelas rambu-rambunya, wadihatul ma'alim, wa thabitatan la lil istijah as-salafi, yang jelas untuk menerangkan apa jalan salaf itu. Jadi kata beliau, kata Syekh Muhammad Aman al-Jami, ketika keadaannya seperti itu, masing-masing golongan mengaku dirinya sebagai pengikut salaf, maka harus diterangkan, dijelaskan kaidah-kaidahnya, prinsip-prinsipnya, rambu-rambunya, untuk menjelaskan mana jalan salaf yang sesungguhnya, hatta la yaltabisul amr, sehingga perkaranya tidak tersamar lagi. Ala kulli man yuridul iqtida bihim, bagi orang yang ingin mengikuti jalan salaf tidak tersamar lagi. Wa yansaj ala minwalihim, dan orang-orang yang ingin berjalan di jalan mereka. Ini khonifrina azakumullah, menjawab pertanyaan orang yang bertanya, kenapa sih kita ribut salaf? Dulu sahabat enggak ramai bicara salaf, ya, tapi mereka berbicara salaf, ya, tapi tidak seperti sekarang ini. Ya kita jawab, karena dulu masih satu, jalannya masih satu, sehingga tidak perlu menerangkan tentang apa salaf, nggak perlu.
Tapi ketika muncul Khawarij dan Rafidhah, para sahabat selalu berbicara untuk mengikuti salaf. Apalagi sahabat di akhir-akhir sahabat yang meninggal, seperti Anas bin Malik. Maka beliau mengatakan kepada para tabi'in, kalau saja salaf ada yang dibangkitkan sekarang kemudian melihat kalian, niscaya dia tidak mengenali lagi keislaman pada diri kalian kecuali salat ini. Disebutkan kalimat salaf oleh Anas bin Malik. Kenapa? Karena masanya sudah membutuhkan penjelasan. Masanya sudah banyak orang-orang masuk Islam dalam keadaan tidak pernah ketemu Nabi. Para sahabat telah habis, tinggal tersisa beberapa orang saja. Maka Anas mengatakan, kalau saja kaum salaf itu dibangkitkan, atau ada salah seorang mereka yang dibangkitkan dari kalangan salaf, terus melihat kalian, niscaya dia tidak akan mengenali lagi kecuali salaf ini. Entah kalau dibangkitkan seorang dari salaf di zaman kita, apa yang tersisa? Salatnya pun sudah berantakan. Tidak lagi tersisa kecuali kiblatnya, masih kiblatnya masih benar. Alhamdulillah. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka ketika munculnya pertikaian dan masing-masing mengaku mengikuti salaf, maka disitulah perlunya penjelasan. Bagaimana salaf? Apa jalan salaf? Apa kaidah-kaidah mereka? Apa prinsip-prinsip dasar mereka? Bagaimana dakwah mereka? Dan seterusnya. Qala, berkata penulis, qala Syekh Bakar Abu Zaid, wa qad kana al-muslimuna al-awwail wa hum as-sahabah, dan bahwasanya kaum muslimin yang merupakan generasi pertama yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, qabla buzughi badratit tafarruq, sebelum munculnya bibit perpecahan, wan syiqaq, sebelum terjadinya perpecahan, laisa lahum ismun yatamayyazuna bihi, mereka tidak punya nama yang khusus yang membedakan diri dari yang lain. Tidak ada. Sebelum terjadi perpecahan, tidak ada nama khusus. Cukup muslimin selesai. Karena tidak ada kelompok lain dalam Islam kecuali mereka. Li'annahum kama dzukir yumassiluna al-Islam. Karena mereka, sebagaimana disebutkan dalam riwayat, mempraktikkan Islam dan mewakili Islam. Kalau ditanya pada saat itu di zaman Nabi, mana muslimin? Itu muslimin, yaitu para sahabat. Cara salatnya seperti Nabi, akidahnya sama, pemahamannya sama, satu golongan. Maka itulah Islam. Mana Islam itu? Rasulullah dan para sahabat. Tidak ada pengaku-pengaku Islam lain selain mereka. Berarti yumassiluna al-Islam, mencerminkan atau mewakili keislaman. Wa imtidadu at-tab'i lahu lakinnahu lamma hasalat tilkal firaq. Tetapi ketika terjadi perpecahan demi perpecahan, muncul tilkal firaqud dhallah, ketika munculnya kelompok-kelompok sesat, munculnya Khawarij, munculnya Rafidhah, munculnya Qadariyah, allati yasmuluha lafaz ahlul ahwa, yang disebut dengan lafaz ahlul ahwa. Firqah-firqah sesat ini dijuluki pula dengan ahlul ahwa. Khawarij ahlul ahwa, Rafidhah juga ahlul ahwa, Qadariyah juga ahlul ahwa, semuanya pengikut hawa nafsu. Lighalabati ittiba'il hawa alaihim, karena mereka dikuasai oleh hawa nafsu, maka dijuluki dengan ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu, para pengekor hawa nafsu. Lighalabat ittiba'ul hawa fihim, karena mereka dikuasai oleh hawa nafsu, sebagaimana rabies yang menjalar pada orang-orang yang penderita rabies. Tidak tertinggal satu sendi pun kecuali dimasukinya. Tidak ditinggalkan satu bagian dari tubuhnya kecuali dimasuki penyakit tersebut. Walafat ahlil bid'ah
dan juga mereka dijuluki dengan ahlul bid'ah karena mereka mengikuti kebid'ahan littiba'ihim ma huwa kharijun 'anid din, karena mereka mengikuti sesuatu yang bukan dari agama, tidak dikenal oleh para sahabat, tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka mereka disebut dengan ahlul bid'ah, golongan kebid'ahan. Ajnabiyyi anhu, perkara yang betul-betul asing dalam Islam, tidak dikenal di dalam Islam, itu kebid'ahan. Dan dijuluki pula dengan julukan yang ketiga, ahlus syubhat, golongan syubhat. Kenapa disebut dengan golongan syubhat? Li'annahum yalbisunal haqqa bil batil, karena mereka mencampurkan hak dengan kebatilan. Tiga nama ini mengenai seluruh firqah-firqah sesat, semuanya dengan berbagai macam namanya dan dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang berbeda-beda, tapi punya satu nama, yaitu ahlul ahwa atau ahlul syubhah atau ahlul bidah. Karena dasar mereka yang mereka sampai tersesat karenanya adalah hawa nafsu, hasilnya adalah kebid'ahan. Dan yang membuat mereka tertipu adalah syubhat. Apa syubhat? Mencampurkan hak dengan kebatilan, yang kalau dilihat luarnya sepertinya hak, tapi dalamnya batil. Dilihat luarnya hijau, Islam, lihat dalamnya merah, komunis, kafir. Syubhat, tersamar. Yang ngomongnya mengaku saya muslim, tapi ucapannya ucapan kufur. Dan ucapan-ucapan kufurnya dibungkus lagi dengan qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Yahudi itu adalah umat yang terbaik. Loh, apa yang dimaksud? Yang dimaksud Yahudi tidak kafir katanya. Dalam Al-Quran dikatakan yang paling dekat dengan keimanan adalah Nasrani, kata mereka. Bawa ayat, bawa hadis. Tapi syubhatnya dari tafsiran dia, bahwasanya digambarkan seakan-akan Yahudi dan Nasrani adalah bukan kafir karena Allah memuji. Oh, kamu membaca satu ayat tapi membuang sekian puluh ayat. Kamu tidak baca ucapan Allah, laqad kafara alladziina qalu anna Allaha thalithu thalatha. Telah kafir orang yang menyatakan bahwasanya Allah itu satu yang tiga, satu dari yang tiga. Telah kafir, laqad kafara, apa enggak dibaca? Bani Israel, Yahudi, la'anahumullah, Allah melaknat mereka ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, apa enggak dibaca? Ini namanya syubhat. Jaringan iblis laknatullah alaih, jin, menyatakan membawa ayat. Allah memuji Yahudi kok. Allah memuji. Mana? Ini. Itu menceritakan tentang kisah waktu itu, di mana Bani Israel masih mengikuti Musa, dan kemudian Allah berikan keistimewaan pada mereka. Allah turunkan manna wa salwa. Allah istimewakan Yahudi waktu itu. Tapi ketika tidak syukur kepada Allah, Allah laknat mereka. Yatihuna, mereka berjalan tanpa petunjuk, berputar-putar di padang pasir dalam keadaan 40 tahun gak punya tempat tinggal. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat-kalimat ucapan Allah yang menyatakan Yahudi kafir sangat banyak. Ini namanya syubhat. Contoh saja. Biasanya kalau contohnya jelas, contohnya yang sangat mencolok, biasanya mudah dipahami. Bawa ayat, bawa hadis, tapi ternyata diselewengkan maknanya. Ini namanya syubhat. Sepertinya benar karena ayat, tapi ternyata tafsirnya salah. Dan contoh-contoh syubhat lainnya sangat banyak. Hampir semua ahlul bid'ah mengerjakan kebid'ahan demi kebid'ahan, semuanya dengan seakan-akan dalil, yaitu syubhat. Semuanya dengan syubhat yang mereka anggap sebagai dalil. Kenapa kamu mengadakan kebid'ahan ini? Karena bukankah Rasulullah menyuruh begini? Bukankah hadis menyuruh begini? Berarti kan kita harus begini.
Padahal hadisnya kemana, dia lari kemana. Akhirnya seperti model-model politikus dulu. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah meridhai orang-orang yang bersumpah di bawah pohon. Ditafsirkan beringin. Partai Golkar. Dulu, ya. Ini apa namanya? Syubhat. Ayatnya benar, tapi tafsirnya kemana? Lari kepada satu perkara. Ayat Allah membaca, jangan sampai kalian meninggalkan dzurriyyatan dha'afan, turunan yang lemah, khaufu ila akhir. Jangan sampai menurunkan keturunan yang lemah. Ini berarti wajibnya kita keluarga berencana. Kemana larinya? Ayat ini berbicara tentang warisan. Kok larinya kepada perkara-perkara yang jauh berbeda? Bicaranya tentang waris, bahwasanya kalian tidak boleh memberikan wasiat, memberikan sesuatu yang semuanya untuk sedekah, sedangkan keturunanmu tidak mendapatkan apa-apa. Tidak boleh, jangan. Makanya dalam hadis dijelaskan bahwa paling banyak wasiat itu untuk sedekah atau yang lainnya sepertiga. Wasulusu katsir, kata Nabi. Dan sepertiga itu sudah banyak. Jangan kalian tinggalkan keturunan kalian dalam keadaan miskin. Yatakaffafuna an-nas, meminta-minta pada manusia. Itu adalah bukan hak kamu lagi kalau kamu sudah dalam keadaan akan wafat. Itu adalah hak ahli waris. Maka kamu kalau memberikan wasiat, kalau saya mati, harta saya seluruhnya disedekahkan untuk masjid, bukan baik. Salah. Karena kamu berhak untuk memberikan wasiat itu hanya sepertiga. Selebihnya haknya ahli waris, supaya ditinggalkan olehmu dalam keadaan cukup. Jangan lemah, yatakaffafuna an-nas, meminta-minta pada manusia. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang ditafsirkan seenaknya untuk mendukung berbagai macam perbuatan yang mereka lakukan. Apakah kemaksiatan ataupun kebid'ahan, mereka cari dalil-dalilnya yang seakan-akan dalil. Ikhwan fillah azakumullah. Orang-orang yang demikian adalah ahlus syubhat, golongan ahlus syubhat. Kalau tidak berdalil dengan Quran dan Sunnah, ya mereka orang-orang kafir. Kalau mengikuti Quran Sunnah dengan pemahaman yang benar, ya ahlus sunnah. Disebut ahlul bid'ah karena mereka memakai dari ayat dan hadis tapi diselewengkan maknanya. Ini yang disebut dengan syubhat. Jadi 3 julukan. Ahlul hawa karena pada dasarnya mereka itu mengikuti hawa nafsu. Ada dalilnya riwayat tentang nikah mut'ah, sudah jujur saja. Hawa nafsumu pengen zina, sudah jujur saja. Jangan pakai ayat, jangan pakai dalil, jangan pakai riwayat. Kamu itu memang pengikut hawa nafsu, begitu. Kepada Syiah yang menghalalkan mut'ah, pakai dalil, pakai ayat dan sebagainya. Sebagian lagi mengatakan, tapi dalam mazhab ini boleh nikah tanpa wali, tanpa saksi. Oh, itu namanya pelacuran. Tanpa saksi, tanpa wali, perempuan itu menawarkan diri, saya jual diri, saya nikahkan diriku kepadamu dengan mahar 10.000, berikan 10.000, nikah di hotel, selesai. Sekarang kasus lagi muridnya Agim seperti itu. Mahadha, jujur saja ahlul hawa, pengikut hawa nafsu, selesai. Kalau kamu tambahi kemaksiatanmu dengan dalil-dalil yang diselewengkan, itu namanya kamu berbuat dosa ditambah dengan kebid'ahan. Tambah besar-besarnya. Bid'ah itu lebih jelek daripada kemaksiatan. Ikhwan fillah azakumullah. Ahlul hawa karena pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah karena hasilnya adalah kebid'ahan demi kebid'ahan, ahlul syubhat karena yang dipakai oleh mereka yang seakan-akan dalil adalah syubhat. Kelompok-kelompok ahli bid'ah ini ketika muncul, fayushabbihuna bihil 'ammah, kemudian menipu orang awam dengan syubhat-syubhat mereka, libinai khurujihim 'anis sunnah, untuk mendukung menyimpangnya mereka dari sunnah dengan penyakit syubhat-syubhat yang merusak. Wa qudwatihim fi hadza, sedangkan teladan mereka dalam masalah tersebut adalah iblis. Makanya lebih tepat disebut dengan jaringan iblis la'natullah alaih. Kenapa kok iblis sebagai teladan mereka? Lihatlah iblis ketika Allah melaknatnya
Ketika iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam, untuk menghormati Adam, apa jawaban iblis? Iblis mengatakan dengan kalimat qala ana khairum min, aku lebih baik daripadanya, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik, lebih mulia dari Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Maka api lebih mulia dari tanah. Kenapa kok saya harus menghormati yang lebih rendah? Apa ini? Manhaj apa ini? Manhaj menolak perintah Allah dengan akal. Menolak perintah Allah dengan kias akli. Bukankah berarti ini kiasnya iblis. Tapi kan bukankah dulu itu begini masanya, sekarang kan masanya lain. Berarti kenapa kita harus ucapanmu atau alasanmu itu persis seperti alasannya iblis. Ketika Allah katakan kepada malaikat-malaikat, dan iblis ada termasuk yang diperintahkan, isjudu li Adam fasajadu, malaikat sujud. Illa iblis aba wastakbara, kecuali iblis yang sombong dan menolak, dan kemudian dia yang termasuk yang kafir. Apa alasannya menolak perintah Allah? Alasannya kias-kiasan. Kias-kiasan batil tadi. Bukankah aku ini diciptakan dari api? Bukankah Adam itu diciptakan dari tanah? Bukankah api lebih mulia dari tanah? Bukankah mestinya yang dari tanah itu menghormati yang dari api? Bukankah berarti ini dalilnya. Dan betapa banyak ahlul bid'ah ketika kita tegur, ini bid'ah Pak, ini bid'ah Pak, nggak diajarkan oleh Nabi. Ya tapi kan bukankah kita dicinta kepada Nabi? Kalau kita cinta kepada Nabi, bukankah kita harus mengingat-ingatnya? Bukankah kita sampai harus begini? Diakal-akalkan sendiri, tidak ada hadis, tidak ada ayat. Adanya bukankah. Bukan, kamu jawab gitu saja. Bukan Pak, semuanya bukan. Yang benar adalah Quran dan Sunnah. Kalau tidak diajarkan oleh Nabi, maka semuanya bukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dari agama alias bid'ah. Maka kalau kita dengarkan alasan seluruh ahli bid'ah, apakah kebid'ahan dalam ibadah, apakah kebid'ahan dalam akidah, apakah kebid'ahan dalam berbagai macam perkara agama, semuanya alasannya sama, seperti iblis. Bukankah. Kalau kamu bilang bukankah, itu kan hasil pikiranmu. Saya tanya, hasil pikiranmu itu, apakah Rasulullah dan para sahabat dan para tabi'in dan para tabi'in nggak pernah berpikir seperti kamu? Bukankah gitu? Atau kamu menganggap kamu lebih cerdas dari mereka? Mereka lebih cerdas. Baik, kalau mereka lebih cerdas dari kamu dan mereka lebih alim dari kamu, mereka tidak berpikir seperti kamu, berarti pikiranmu salah. Pikiranmu tidak tepat. Tinggalkan kebid'ahan itu. Walaupun kelihatannya secara zahir kayaknya manfaat ya, tidak ada bid'ah yang bermanfaat. Bid'ah selalu membuat kerusakan. Paling jelas kerusakannya adalah mengacaukan agama. Agama tadinya sekian, jadi tambah. Jadi kacau. Jadi seakan-akan agama itu sulit banget. Setiap kliwon ada acara, setiap Jumat ini ada kawah, setiap 100 hari ada acara, setiap hal ini ada acara. Acara demi acara yang dia harus keluarkan sekian harta. Berat kalau gitu agama kamu. Ini bukan agama saya Pak. Itu ditambah-tambah oleh mereka itu. Mubtadi'un dhal, penambah-nambah dalam agama. Agama kami nggak ada. Rasulullah nggak ngajarkan, para sahabat nggak ngajarkan, para tabi'in nggak ngajarkan, para tabi'in juga nggak ngajarkan. Terus dari mana mereka nambah-nambahin? Nggak usah ikut-ikutan. Yang kasihan orang yang masuk Islam tadi, bingung dan bengong. Kok banyak banget acaranya? Setiap hari ada acara. Ikhwan fillah, azakumullah.
Alasan mereka semuanya kias-kiasan seperti iblis yang menyatakan ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Lamma hasalat tilkal firaq, maka ketika munculnya firqah-firqah tersebut yang semuanya mengatasnamakan Islam dan menisbatkan dirinya kepada Islam, munsyaqqah 'anil 'amudil faqri lil muslimin, padahal terpisah dari tulang punggungnya kaum muslimin, yaitu para sahabat, maka zaharat alqabuhum asy-syar'iyyah, maka muncullah julukan-julukan yang syar'iyyah untuk mereka-mereka yang masih mengikuti jalannya para sahabat. Mumayyizah li jama'atil muslimin, yang membedakan diri dari yang lainnya. Linafil firaq wal ahwa'i anhum, untuk menafikan semua firqah-firqah tadi. Jadi kalau dikasih garis para sahabat dan para tabi'in diikuti terus, tapi nggak ada namanya Islam aja, para sahabat muslimin, para tabi'in muslimin begitu. Nggak ada nama khusus, nama ahlu sunnah atau nama salaf, tidak ada. Tapi ketika muncul kelompok-kelompok tadi, ahlul hawa, ahlul syubhah, ahlul bid'ah, maka menjadi rancu sekarang. Kalau ada orang mau masuk Islam, Islam yang mana? Maka dikatakan Islam yang ini, yang dulu para sahabat menjalaninya, kemudian diikuti oleh para tabi'in, kemudian diikuti oleh tabi'in. Ya Islam apa itu? Ya Islam. Islam apa? Pokoknya Islam, bukan Syiah, Islam bukan Rafidhah. Rafidhah dan Syiah juga mengaku Islam. Aduh. Ya sudah, kalau gitu Islam yang ikut sunnah. Muncul istilah ahlu sunnah. Tiba-tiba muncul kelompok-kelompok lain yang mengaku ahlu sunnah, tapi menyimpang juga. Ini yang benar yang mana? Yang ahlu sunnah. Terus mereka juga ahlu sunnah ngakunya. Asy'ariyah juga ngakunya ahlu sunnah. Karamiyah juga ngakunya ahlu sunnah. Kalau gitu, ahlu sunnah yang memahami sunnah itu mengikuti pemahaman mereka, para sahabat itu, mengikuti jejak mereka, mengikuti salaf. Muncul lagi istilah salaf. Begitulah seterusnya. Munculnya istilah saja adalah untuk membedakan dari yang lain. Dan ketika Ibn Abi Rabah, seorang ulama di Mekah, ketika datang orang bertanya kepadanya dari Kufah, ditanya, min aina ant? Dari mana kamu? Orang itu menjawab, dari Kufah. Min biladil fitnah, dari negeri fitnah. Mimman ant? Kamu dari kelompok mana? Lihat, pertanyaan ulama tadi mempertanyakan orang ini aliran apa, dan itu pertanyaan yang wajar. Yang bilang tidak wajar hanya hizbiyun, kelompok-kelompok hizbi, yang kita tidak punya kelompok apapun, la syarqiyah, la sunnah, la sunni, wala syiah, islamiyah, bukan sunni, bukan syiah, bukan apapun, kita adalah Islam. Loh, kamu jangan membohongi diri sendiri. Sekarang banyak aliran, sehingga pertanyaan itu pertanyaan wajar. Mimman an? Dari kelompok mana kamu? Makanya ketika saya mengisi pengajian di satu tempat, ada yang tanya, saya mau kenal Ustaz dari mana, latar belakangnya apa, kelompoknya apa, dan alirannya apa. Itu saya jawab lengkap. Dari mulai SD saya ceritakan. Dan saya ceritakan juga manhaj salaf dan seterusnya. Dan saya dukung pertanyaan kamu, pertanyaan yang benar, bukan salah. Karena banyaknya da'i yang menyembunyikan manhajnya dan menyembunyikan firqah dan kelompoknya. Aliran apa? Sembunyikan. Saya pokoknya muslim. Tidak terbuka, sehingga menyeret orang sedikit tanpa terasa ke arah kesesatan. Maka harus jelas. Mimman ant? Kata Nabi Rabah, dari kelompok mana kamu? Karena Kufah itu tempatnya fitnah. Di sana ada Syiah, di sana ada Rafidhah, di sana ada Qadariyah. Orang itu menjawab, saya orang yang beriman kepada takdir. Saya tidak mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar, dan saya tidak mencaci maki para sahabat. Jadi kelompok mana? Karena waktu itu tidak ada istilahnya, belum ada namanya. Apa namanya? Yang mengikuti sahabat itu, ya muslim. Maka dia jawab, saya muslim. Yang saya beriman pada takdir, maksudnya saya bukan golongan Qadariyah, karena masih beriman pada takdir. Saya orang yang tidak mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar.
yakni kami bukan khawarij, dan kami menghormati para sahabat dan tidak mencerca para sahabat. Artinya saya bukan Syiah Rafidhah. Jadi untuk menerangkan kalau saya itu pengikut sahabat, itu dengan menafikan kelompok lain. Saya bukan Rafidhah, saya bukan Syiah, bukan Khawarij, dan saya bukan Qadariyah. Bagus kalau begitu. Tanyakan apa yang kamu mau tanyakan. Ini khonifidina azakumullah dalil kalau suatu saat ketika muncul kelompok-kelompok bid'ah, kita harus jeli siapa orang ini, apa manhajnya, apa alirannya. Dan untuk meringkas, karena sekarang banyak, kalau kita ditanya kelompok apa kamu? Muslim. Sekarang kan banyak orang yang mengaku Islam. Kelompok apa kamu? Pokoknya saya Islam yang bukan Syiah, bukan Rafidhah, bukan Qadariyah, bukan Jahmiyah, bukan Murji'ah, bukan Jabriyah, bukan sekian, bukan Sufiyah, bukan Karamiyah, sampai sekian banyak, 72 golongan. Kan kelamaan. Tinggal kamu katakan saja, saya pengikut salaf. Selesai. Saya yang sedang berusaha untuk mengikuti para sahabat. Ikhwanifidina azakumullah. Dari sini kalimat yang kelihatannya lembut, saya berusaha mengikut salaf. Tapi itu sesungguhnya bantahan buat seluruh kelompok sesat yang mengikuti akalnya, yang mengikuti perasaannya, mengikuti tokoh pendirinya, yang mengikuti pikirannya sendiri, yang mengikuti taklid dengan pimpinannya dan seterusnya. Semua itu kita bantah, bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Tapi Islam yang pernah dipahami dan dijalani oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para tabi'in dan seterusnya. Linafil firaq wal ahwa'i anhum sawa'an ma kana min al asma'i thabitah fa thabitan lahum bi asli syara' al jama'ah jamaatul muslimin. Apakah dengan istilah yang pernah disebut dalam syariat seperti al-jamaah, ketika Nabi mengatakan umat ini berpecah menjadi 72 golongan, 73 golongan, yang selamat adalah satu, al-jamaah. Maka itu istilah syar'i. Islam yang mana? Islam yang masih mengikuti al-jamaah para sahabat. Karena Nabi menerangkan al-jamaah adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Ini istilah al-jamaah atau jama'atul muslimin atau firqatul najiyah, golongan selamat. Atau melihat sifat-sifatnya, yaitu mengikut sunnah disebut sunni, mengikut sunnah disebut ahlu sunnah. Karena untuk membedakan diri dari pengikut bid'ah. Walihada hasal ar-rabat lahum di sadril awal. Oleh karena itu ada ikatannya, ada benang merahnya antara kaum muslimin yang sekarang dan kaum muslimin yang dulu. Sama-sama berpegang dengan sunnah, sama-sama menjalani sunnah. Maka dikatakan dengan istilah salaf supaya terkait dengan generasi pertamanya. Pegang sunnah kalau tafsirnya salah, ya menyimpang. Pegang Al-Quran kalau menafsirkan tidak sesuai dengan penafsiran salaf, ya menyimpang juga. Maka untuk lebih jelasnya kita berpegang dengan Quran dan sunnah, dengan tetap berpegang dengan apa yang dipahami oleh salaf dan apa yang diamalkan oleh salaf, maka muncullah istilah as-salaf atau istilah ahlul hadis dan seterusnya, atau ahlul asar, ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini julukan-julukan yang banyak ini saling menjelaskan, tapi wujudnya adalah satu, yaitu zama para sahabat yang diikuti oleh orang-orang setelahnya. Bukan banyak kelompok, tapi satu kelompok. Firqatul najiyah, atau ta'ifatul mansurah, atau ahlus sunnah wal jamaah, atau salafiyun, atau sunni dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu taufiq al-afiyah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.